Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maksumi. Saya adalah guru fisika, tugas utama saya ya. Dan tugas tambahan saya adalah sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum satuan pendidikan yang berlaku di SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Nah, sebelum ke kurikulum satuan pendidikan, saya jelaskan tentang pengertian kurikulum ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem pendidikan nasional ini adalah undang-undang ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini adalah dasar dari sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Jadi kurikulum itu merupakan seperangkat rencana. Jadi dari yang menyusun rencana yaitu pemerintah, yang pengaturan kalau di tingkat pemerintah adalah pemerintah, kalau di tingkat sekolah adalah sekolah, ya. Dan pengaturan mengenai tujuan, mau apa sih, mau bagaimana, ya kan. Terus isi, nah apa aja yang dikandung dalam kurikulum tersebut, ya kan. Pokok-pokoknya apa aja, dan bahan pelajaran, mata pelajaran apa aja yang akan disampaikan selama kegiatan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai bahan sebagai pedoman. Nah, cara menyampaikan itu bagaimana? Ya, cara untuk menyajikan kurikulum supaya tersampaikan dari guru sampai ke siswa itu bagaimana? Nah, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan sekolah kita ini untuk menciptakan manusia yang memiliki kemampuan kognitif psikomotor serta yang berakhlakul karimah gitu ya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan pelajaran ya. Jadi perencanaan bagian awalnya dulu, rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Cari bagaimana Pak apa yang akan dilakukan. Nah, ya kan? Apa, bagaimana yang akan dilakukan dan bahan pelajarannya. Sedangkan yang kedua cara untuk kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara menyampaikannya dalam kegiatan pembelajaran? Nah, itu dimensinya ya. Terus berikutnya, kenapa sih ada pengembangan kurikulum 2013? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah ya, kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia pada sekarang ini adalah kurikulum 2013. Nah, kenapa kok ada pengembangan kurikulum 2013? Jadi sebelum berlakunya kurikulum 2013 ini di Indonesia sudah banyak berlaku kurikulum ya. Yang terakhir itu sebelum kurikulum 2013 atau K13 atau Kurtilas adalah kurikulum 2006. Sebelumnya kurikulum 94, kurikulum 88, kurikulum 84, dan seterusnya ke belakang. Nah, sekarang kenapa? Nah, inilah yang rasional pengembangan kurikulum 2013. Ya. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Jadi untuk pelaksanaan pendidikan secara nasional itu ada 8 standar nasional. Ya. Ada standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, itu tentang internal yang terkait dengan kondisi pendidikan. Kalian harus tahu tuh bagaimana apa yang maksud dengan standar-standar itu. Silakan googling di internet masing-masing ya, di HP masing-masing. Apa itu maksud dengan standar kelulusan? Apa yang maksud dengan standar isi? Apa yang maksud dengan standar proses? Apa itu standar pendidik dan pendidikan? Silakan, kalian harus tahu itu. Nah, berikutnya ya tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia ya, karena pertumbuhan penduduk usia produktif yang sangat tinggi. Usia produktif itu adalah usia dari umur 16 tahun atau 17 tahun sampai umur 60 tahun. Ya, itu 70% penduduk Indonesia. Yang ke B, tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Ya, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Ini kaitannya dengan keterkaitan Indonesia dengan tetangga sekitar, ya, dengan negara-negara tetangga sekitar. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID 2019. Ya. Nah, kurikulum 2012 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Ya, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pusat pendidikan ini pusatnya adalah di peserta didik. Mau apa yang akan diberikan itu adalah tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kompetensi yang unggul di peserta didik. Bukan apa yang akan diberikan oleh guru, tapi tujuannya adalah bagaimana apa yang akan diterima oleh peserta didik. Itu. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan materi yang dipelajari dan gaya belajarnya untuk memiliki kompetensi yang sama. Dibebaskan oleh kurikulum ini, siswa dibebaskan untuk memiliki gaya belajarnya yang masing-masing. Ya. Tapi tujuannya untuk memiliki kompetensi yang sama. Karena setiap orang itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan juga memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajarinya juga beda-beda. Tapi memiliki kompetensi yang sama. Ya. Yang berikutnya, penguatan pola pembelajaran interaktif. Ya. Nah, ini harus ada interaktif antara guru, peserta didik, dan masyarakat, serta lingkungan alam, serta sumber atau media lainnya. Bukan hanya guru menyampaikan ke siswa, sementara siswanya pasif, tapi harus ada interaktif antara guru dan peserta didik. Serta juga harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, atau juga dengan media-media yang ada, ya, baik itu berupa internet, HP, maupun lainnya. Ya. Terus yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Nah, ini ya sekarang udah zamannya globalisasi, semuanya itu sudah gampang didapatkan menggunakan internet. Terus berikutnya, penguatan pembelajaran aktif mencari. Nah, ini tadi, siswa adalah pusat dari kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, siswa harus aktif dalam mencari sesuatu dengan pendekatan pembelajaran secara saintifik. Nah, apa itu pembelajaran saintifik? Silakan kalian mencari di internet ya. Jadi udah ada dua tugas tuh. Terus yang kelima, penguatan pola belajar sendiri dan kelompok. Nah, ya, kalian harus bisa di samping kalian belajar sendiri juga harus bisa belajar kelompok atau berbasis tim. Ya. Terus yang keenam, penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, ini pemanfaatan sarana prasarana internet, sarana prasarana HP, sarana komputer, laptop harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi zamannya sekarang ya. Kita belajar
dari rumah masing-masing. Nah, penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dan memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Maksudnya adalah klasikal massal itu berbasis klasikal itu di kelas ya, tapi tetap dalam kegiatan pembelajaran harus memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masing-masing setiap peserta didik. Kalau kita melakukan tatap muka, demikian juga kalau misalkan kita melaksanakan online, ya si guru atau kegiatan pembelajaran harus memperhatikan kemampuan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, karena pasti setiap peserta didik memiliki keahlian yang berbeda-beda. Yang berikutnya, penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Ya, setiap manusia mampu mempelajari sekian banyak pelajaran. Ya, nah oleh karenanya harus dikuatkan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak ini. Mampu, bukan hanya pelajaran, misal hanya pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak. Bisa jadi juga dia bisa pelajaran di samping bahasa Indonesia, yaitu pelajaran matematika atau pelajaran fisika. Bisa, ya. Itu harus ada penguatan. Nah, kemudian yang kesembilan, penguatan pola pembelajaran secara kritis. Kalian harus kritis terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh guru atau yang terjadi di alam. Nah, apa yang terjadi di sekitar kita harus mengkritisinya. Tentu dengan dasar-dasar akademis yang kuat. Ya. Nah, berikutnya penguatan tata kelola kurikulum. Nah, ini kurikulum kurikulum 2013 itu akan penguatan tata kelola berikut. Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Jadi guru harus bisa bekerja sama antar guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Nah, ini untuk memperkuat manajemen sekolah, ya, melalui kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Yang berikutnya, penguatan sarana prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini, dievaluasi setiap sekolah tentang sarana dan prasarananya untuk kepentingan kemajuan pembelajaran, manajemen dan proses pembelajarannya. Nah, yang penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan proses materi yang relevan bagi peserta didik. Nanti kalian jika dibandingkan dengan kurikulum 2006 ya, ada beberapa materi yang dilakukan pendalaman, ada juga materi yang dilakukan pengurangan yang sekira-kiranya tidak lagi relevan dengan masa yang sekarang. Nah, jadi kurikulum 2013 ini ya tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Ya, ini tujuan luas dari kurikulum 2013. Nah, berikutnya adalah kompetensi inti. Jadi di dalam kurikulum 2013 itu ada istilah kompetensi inti. Apa itu? Yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik SMA pada tingkat kelas. Nah, kompetensi ini dirancang untuk setiap kelas. Nah, standar kompetensi lulusan artinya kalian begitu lulus dari SMA ini ya harus memiliki standar kompetensinya yang sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, kalian bisa melihat apa itu standar kompetensi lulusan SMA. Kalian silakan lihat di internet masing-masing ya. Ada 3 tuh ya, standar kompetensi lulusan yang ditugaskan ya. Nah, rumusan kompetensi inti mengandung notasi sebagai berikut. Jadi ada kompetensi inti untuk kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti untuk kompetensi inti sikap sosial, yang ketiga kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Jadi ada istilah KI1, KI2, KI3, dan KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, ini semua ya
akan disampaikan oleh guru kita, oleh guru-guru kalian ya, dalam kegiatan pembelajaran. Tidak dalam bentuk penyampaian langsung, tapi melalui perbuatan. Misal, sikap spiritual. Contohnya adalah kita mulai berdoa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya, terus kita harus rajin sholat. Pada waktunya sholat kita harus sholat pada saat walaupun itu kegiatan normal belajar misal. Terus sikap sosial. Sikap sosial ini interaksi antara kita sesama siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ataupun dengan siswa dengan kakak kelas atau adik kelas, atau juga siswa dengan orang tua dan siswa dengan masyarakat sekitar. Nah, KI 3 yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Ini kaitannya dengan materi-materi yang akan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran dengan materi pembelajaran. KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan, ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan praktek yang terdapat dalam materi pembelajaran. Ya. Nah, ini dia. Silakan kalian lihat ya. Ini ada kompetensi inti SMA, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Lihat dipelajari. Terus dan ini lanjutannya. Ini lanjutannya ya. Perhatikan tahapan-tahapan dari kompetensi inti kelas 10, 11 dan 12 ini tahapan-tahapan yang kita lihat. Untuk ini ya KI 1, KI 2, KI 1 ini KI 1 satu-satu semua. Ya, kelas 10 ini sama ya, mengaiti dan mengamalkan ajaran agama yang danutnya semua. Nah, KI 2 ini KI sosial, kompetensi inti aspek sikap sosial. Ini yang harus kalian kuasai, harus kalian praktekkan nanti ya. Nah, ini dia yang KI 2-nya masih KI 3. Ini kalau di KI 10 kelas 10 ini mengakses pengetahuan sama ya. Terus ada bedanya kalau di kelas 10 itu coba lihat nanti silakan kalian baca ada apa bedanya itu ya. Terus KI 4 ini, nah ini dalam bentuk praktek. Jadi kalau KI 3 itu dalam bentuk pengetahuan, ya, ini KI 4 ini dalam bentuk prakteknya, mengolah, menalar, menyaji, dan meran pemilihan, bertindak secara kreatif. Nah itu kita sudah melakukan aspek melaksanakan, bertindak, ya. Terus mata pelajarannya. Jadi ada 3 kelompok mata pelajaran ya, ada kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu adalah mata pelajaran umum, kelompok B itu adalah ada ya mata kelompok pelajaran umum A, kelompok mata pelajaran umum B, dan mata pelajaran peminatan akademik C. Ada 3 kelompok. Ya nanti kita lihat apa itu kelompok A, apa itu kelompok B, apa itu kelompok C. Ya. Nah, untuk kelompok C ini adalah peminatan akademik ya. Ada mata pelajaran peminatan matematika dan IPA, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan ilmu peminatan bahasa dan budaya. Ya. Nah, ini dia alokasi waktunya. Untuk SMA ini kelas 10 ya, agama itu 3 jam pelajaran, PKN itu 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Nah, seni budaya ini 2 jam pelajaran, terus penjas 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran. Nah, jadi ada kelompok umum A itu terdiri atas PAI, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,
PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11, kelas 12, kelompok umum A, kelompok umum B, ini jumlahnya sama, ya, jumlah jam pelajarannya. Nah, untuk mata pelajaran peminatan akademik, ya, kelas 10 itu 9 atau 16 pelajaran. 16 jam pelajaran. Untuk kelas 11 itu 12 atau 16 jam pelajaran. Ya, untuk kelas 13 kelas 12 ini 12 atau 16 jam pelajaran. Nah, mata pelajaran pilihan 6 jam atau 9 pelajaran. Ini kelas 11 4 atau 8 pelajaran, 8 jam pelajaran ya. Kelas 12 juga sama. Ini jumlah jamnya 42 minggu, 44 minggu, ini juga 44 minggu. Nah, jadi kelompok A dan C merupakan kelompok pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Nah, bedanya itu ya. Kalau yang kelompok mata pelajaran kelompok umum A dan kelompok peminatan C merupakan mata pelajaran yang di muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kelompok B ini dapat ditambahkan dengan muatan atau konten lokal. Nah, mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Tapi ini harus ada, walaupun muatan lokal, tapi harus ada peraturan memayunginya. Jadi kita ada kendala di situ ya. Walaupun bisa mengadakan sendiri, tapi harus ada peraturan kedaerahan yang mencirikan itu adalah ciri khas dari wilayah tersebut. Nah, ini yang makanya itu ya. Muatan lokal dapat berupa bahasa daerah. Nah, 1 jam pelajaran bahan belajar tatap muka dalam 45 menit. Ini adalah pertemuan tatap muka. Nah, untuk pada saat sekarang, pada masa pandemi ini, yang belajar online, kita belajar 1 jam pelajaran adalah 30 menit. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 60% dari kegiatan tatap muka pelajaran yang bersangkutan. Ya, satuan pendidikan dapat menambah beban pelajar per minggu sesuai kebutuhan pelajar dan atau kebutuhan akademik yang dianggap penting. Namun yang diperhitungkan pemerintah maksimal 2 jam per minggu. Nah, maksimal kita bisa nambah maksimal 2 jam per minggu. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya wajib mendengarkan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Nah, jadi nanti kalian bisa minta ke guru mata pelajaran prakarya bisa 2 aspek dari 4 aspek aja. 4 aspek apa aja yang kompetensi intinya, silakan kalian tanyakan ya. Peserta didik mengikuti salah satu penindakan untuk setiap semester aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Nah, nanti ya. Nah, untuk mata pelajaran umum A merupakan kelompok kurikulum yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik yang berdasar kemampuan berbangsa dan bernegara. Ya. Sebagai dasar penguatan kemampuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran peminatan akademik ya merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademiknya. Jadi mata pelajaran umum A ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap ya, sebagai dasar kemampuan berinteraksi masyarakat. Sementara yang C ini mengembangkan kompetensi sikap sesuai dengan minat dan bakat kemampuan akademik ya dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Ya, kalian bisa membedakan sendiri ya dengan redaksi yang ada. Nah, ini mata pelajaran peminat akademiknya ya. Kelas 10 itu jumlahnya semuanya 3 jam pelajaran semua. Jadi yang nanti kalau misalkan sudah masuk kelas IPA,
Di kelas 10 itu matematika, biologi, fisika, kimia 3 jam semua. Di kelas 11 dan 12 itu 4 jam semua. Nah, jadi kita hanya menyelenggarakan kelompok peminatan matematika dan IPA serta peminatan IPS, MIPA dan IPS, gitu ya. Bahasa Indonesia kita tidak mengadakan karena kekurangan gurunya, ya. SDM untuk menyelenggarakan itu kita kurang, dan juga sarana prasarannya juga kita kurang memadai untuk diadakannya atau pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Nah, untuk mata pelajaran pilihan ya, jadi ini 6 atau 9, tergantung dari ininya peminatan kelompok peminatannya, peminatan yang di atas ini kelompok C-nya. 6 atau 9 maksudnya 2 atau 3 pelajaran. Ya. Kalau misalkan lintas minatnya ini mau diambil 6, berarti ini ada yang dikurangi ya jumlah pelajarannya. Itu. Jadi bukan lagi 4, tapi cuma 3. Nah, lintas minatnya diambil 2 pelajaran. Tapi kalau misalkan ini 4 pelajaran, ya ini cuma 1 pelajaran saja. 4, ini sini 2 sorry. 2 pelajaran saja, gitu ya. Nah, demikian juga nah, dan untuk sekarang ini di tahun pelajaran 2019 2021-2022 ya, kita gunakan mata pelajaran lintas minat kelas 10 itu adalah pelajaran bahasa Inggris, dan untuk kelas MIPA itu ekonomi, dan untuk kelas 11 untuk kelas 10 IPS itu adalah biologi. Nah, kelas 11 ya mata pelajaran lintas minatnya itu untuk IPA itu ini ada 1 pelajaran aja ya, 4 jam pelajaran jumlah jamnya. Kelas IPA itu adalah ekonomi, kelas IPS itu adalah biologi. Dan kelas 12 itu kita ambil mata pelajaran lintas minatnya adalah yang satuan pelajaran ini ya, bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab semua itu, IPA IPS. Nah, ini beban belajarnya. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran yang dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Ya, beban belajar. Beban belajar 1 minggu kelas 10 adalah 42 jam, kelas 11 dan 12 adalah 44 jam. Jumlah jamnya kelas 10 dan 11 ada 18 minggu, kelas 12 itu adalah 14 minggu. Ya, jumlahnya. Di semester genapnya adalah 14 minggu karena terpotong dengan kegiatan ujian nasional atau kegiatan ujian sekolah. Nah, ini kompetensi dasar ya. Jadi tadi ada KI 1 spiritual. Nah, ini dijabarkan oleh KI 1 itu dijabarkan oleh kompetensi dasar. Ya. KI 2 dijabarkan oleh kompetensi dasar sikap sosial. Tadi kok spiritual. KI 2 kompetensi dasar sikap sosial, KI 3 kompetensi dasar pengetahuan, dan KI 4 kompetensi dasar keterampilan. Nah, demikian ya. Tugas dari kalian, tugas dari saya untuk kalian adalah yang pertama meresum hasil dari pemaparan saya. Ya, kalian buat ringkasan secara jelas apa itu kurikulum, kompetensi inti, standar kompetensi, kompetensi dasar, ya. Terus apa aja yang akan kalian dapatkan materi pelajaran di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ya. Tugasnya silakan dikumpulkan ke panitia MPLS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.